Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wirnani dari Prodi S1 Keperawatan 3B. Saya akan sedikit membahas mengenai gagal ginjal kronis dan respon kehilangan dan berduka. Saya membuat video ini untuk perbaikan nilai keperawatan paliatif dan menjelang ajal. Baik, langsung saja. Yang pertama, ada gagal ginjal kronis. Ginjal adalah sepasang organ tubuh yang memiliki peran penting. Untuk masing-masing ginjal berukuran sekitar 10-15 cm. Beratnya 150 gram dan terletak di sisi kanan dan kiri perut sebagian belakang. Ginjal melakukan banyak fungsi vital, yaitu yang pertama menyaring darah dan hasil metabolisme tubuh dengan membuang kelebihan cairan. Yang kedua, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit dalam seperti natrium dan kalium. Yang ketiga, mengatur tekanan darah dan merangsang pembentukan sel darah merah. Kemudian penyakit ginjal kronik. Penyakit ginjal kronik didefinisikan sebagai kerusakan ginjal yang berjalan dalam waktu lama atau menahun dan ditandai dengan penurunan kemampuan ginjal menyaring darah atau laju filtrasi glomerulus. Pasien dengan penyakit ginjal kronik seringkali tidak mengalami gejala atau tanda, hingga fungsi ginjal tersisa kurang dari 15%. Sejak stadium awal, penyakit ginjal kronik berkaitan erat dengan timbulnya berbagai macam komplikasi, misalnya anemia, penyakit tulang, dan lain-lain. Komplikasi-komplikasi ini akan meningkatkan risiko kesakitan dan kematian seperti penyakit jantung yang tidak ditangani dengan benar dapat berujung pada kematian. Tujuan penata laksanaan terapi pada pasien ginjal kronik adalah untuk memperlambat progresivitas penyakit, sehingga pasien tidak segera mengalami gagal ginjal, serta meningkatkan kualitas hidup pasien dan hidup senormal mungkin. Kemudian ada penyebab penyakit ginjal kronik, yaitu yang pertama diabetes mellitus, yang kedua hipertensi, yang ketiga obesitas, yang keempat penyakit autoimun atau gangguan sistem kekebalan tubuh, yang kelima adanya penyumbatan saluran kemih, yaitu contohnya batu, tumor, dan penyempitan. Yang keenam ada keracunan obat, yang ketujuh infeksi sistemik atau infeksi akibat mikroorganisme yang menyebar ke bagian tubuh dan menimbulkan kerusakan. Selanjutnya ada tanda dan gejala penyakit ginjal kronik, yaitu yang pertama kencing terasa kurang dibandingkan dengan kebiasaan sebelumnya. Yang kedua, kencingnya berubah warna, berbusa, atau sering bangun malam untuk buang air kecil. Yang ketiga, sering bengkak di kaki, pergelangan, tangan, dan muka. Yang keempat, lebih mudah terasa lemah. Yang kelima, gatal dan ruam pada kulit. Yang keenam, sesak nafas atau nafas tersengal-sengal. Yang ketujuh, nyeri pada pinggang bagian bawah. Yang kedelapan, kehilangan nafsu makan, mual, dan muntah. Kemudian selanjutnya ada terapi gagal ginjal. Terdapat beberapa terapi pengganti ginjal yang umum dipilih, yaitu yang pertama ada terapi hemodialisa atau biasa disebut dengan HD. Adalah proses pembersihan darah melalui proses penyaringan darah di luar tubuh menggunakan mesin dialisis, yaitu yang berfungsi untuk membersihkan kotoran dari darah seperti urea. Kemudian yang kedua ada menyeimbangkan elektrolit dalam darah, yang ketiga membuang cairan yang berlebihan dari tubuh. Terapi HD ini memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, yaitu yang pertama ada kelebihan HD, yaitu kondisi pasien terpantau dengan baik dan dapat bertemu dengan pasien HD lain yang rutin sehingga dapat berdiskusi ataupun berbagi pengalaman dalam perawatan penyakitnya. Kemudian ada kekurangan HD, yang pertama ada kadar hemoglobin cenderung lebih rendah. Yang kedua, pada saat HD terjadi efek samping HD, yaitu contohnya kram, menggigil, nyeri dada. Kemudian yang ketiga ada pasien harus datang ke rumah sakit 2-3 kali seminggu. HD ini memakan waktu beberapa jam saja, yaitu sekitar 4-5 jam dan dilakukan secara berkala sesuai rekomendasi dari dokter. Selanjutnya yang kedua ada terapi peritoneal dialisis yang biasa disebut PD, merupakan jenis dialisis yang menggunakan membran peritoneum, yaitu selaput yang melapisi perut dan membungkus organ perut.
sebagai menyaring darah sehingga darah tidak perlu dikeluarkan dari tubuh pasien seperti halnya proses hemodialisis. Selanjutnya ada cara kerja PD. Proses dialisis PD ini tidak menimbulkan rasa sakit dan hanya membutuhkan waktu singkat, yaitu ada tiga langkah. Yang pertama, masukkan cairan dialisat ke dalam rongga perut, diikuti sebelumnya membersihkan balutan kateter. Langkah yang kedua, cairan dibiarkan dalam rongga perut selama periode waktu tertentu sekitar 4-6 jam. Langkah yang ketiga, keluarkan cairan dari dalam rongga perut dan menutup kembali balutan area kateter. Kemudian terapi PD juga memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Yang pertama, kelebihan dulu, yaitu ada menggunakan peralatan yang sederhana sehingga dapat dilakukan secara mandiri. Yang kedua, lebih fleksibel karena tidak harus dilakukan di rumah sakit. Selanjutnya ada kekurangan terapi PD, yaitu yang pertama resiko infeksi rongga perut, yang kedua dapat menimbulkan rasa jenuh, dan yang ketiga adanya cairan peritoneum yang membuat pasien tidak nyaman bahkan menyebabkan sakit pinggang. Selanjutnya yang ketiga ada terapi transplantasi ginjal, suatu metode terapi pengganti dengan cara memanfaatkan sebuah ginjal sehat yang berasal dari donor ginjal melalui prosedur pembedahan. Kemudian terapi transplantasi ginjal juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, ginjal baru akan bekerja seperti ginjal normal. Yang kedua, tidak harus mengikuti terapi ginjal yang cukup memakan waktu. Kekurangan transplantasi ginjal yaitu yang pertama, kesulitan mencari donor ginjal. Yang kedua, dapat menimbulkan rasa jenuh karena minum obat imunosupresan. Selanjutnya, pasien HD juga bisa diet, dan diet yang diberikan pada pasiennya sendiri itu dengan penurunan fungsi ginjal tahap akhir dengan terapi pengganti. Jika hasil laju filtrasi glomerulusnya kurang dari 15 mili per menit. Ada tujuan dietnya juga, yaitu yang pertama mencukupi kebutuhan zat gizi sesuai kebutuhan perorangan agar status gizinya optimal. Yang kedua, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang ketiga, menjaga agar penumpukan produksi sisa metabolisme proteinnya tidak berlebihan. Dan yang terakhir, pasien mampu melakukan aktivitas normal sehari-hari. Selanjutnya ada pengobatan dan penata laksanaan. Terdapat beberapa cara pengobatan dan penata laksanaan pasien penyakit ginjal kronik, yaitu tergantung penyebabnya juga. Dan berikut ini beberapa cara penata laksanaan yang umum dilakukan, yaitu yang pertama ada zat besi. Langkah awal dalam penata laksanaan anemia adalah dengan meningkatkan kadar zat besinya. Pemberian tambahan zat besi membantu meningkatkan kadar besi dan hemoglobin. Yang kedua ada eritropoietin, yaitu diberikan apabila kadar hemoglobin pasien di bawah 10 gram per dl. Pasien yang diberikan eritropoietin disarankan untuk melakukan pemeriksaan darah secara rutin untuk mengetahui kadar hemoglobin sehingga dokter dapat menyesuaikan dosis yang diperlukan oleh pasien. Yang ketiga, antihipertensi. Hipertensi salah satu penyebab yang sering dialami oleh pasien penyakit ginjal kronik, yaitu pemberian obat antihipertensi ini diberikan secara rutin berdasarkan rekomendasi dokter. Kemudian yang keempat, ada tambahan vitamin B12 dan asam folat. Biasanya disarankan bagi pasien penyakit ginjal kronik untuk menangani kekurangan vitamin B12 dan asam folat yang merupakan satu penyebab anemia. Pemberian vitamin B12 dan asam folat ini diberikan berdasarkan rekomendasi dokter juga. Kemudian yang kelima ada CaCO3, yaitu diberikan mengikat fosfat untuk menghindari tulang keropos. Pemberian CaCO3 juga diminum saat makan secara teratur sesuai rekomendasi dokter. Nah, selanjutnya itu langsung ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai respon kehilangan dan berduka. Kehilangan atau loss, yaitu berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada, kemudian menjadi tidak ada, baik terjadi sebagian atau keseluruhan.
Berduka sendiri yaitu adalah respon emosi yang diekspresikan terhadap kehilangan seperti adanya perasaan sedih, cemas, dan susah tidur. Berduka juga merupakan respon normal yang terjadi pada semua kejadian kehilangan. Nah, selanjutnya ada macam-macam kehilangan. Yang pertama ada kehilangan peran, yaitu misalnya peran dalam keluarga dan pekerjaan. Yang kedua ada kehilangan fungsi, yaitu misalnya amputasi, hilang fungsi otot, dan hilang memori. Yang ketiga ada kehilangan masa depan, yaitu misalnya hilang harapan, hilangnya mimpi, dan hilangnya rencana hidup. Selanjutnya, yang terakhir itu kehilangan apa yang ingin diwariskan dan diberikan di masa depan, yaitu misalnya apa yang bisa diingat dari seseorang, hilang kesempatan menyelesaikan masalah, dan mengatakan sesuatu. Kemudian ada tipe kehilangan. Kehilangan tersendiri dibagi menjadi dua tipe, yaitu yang pertama, kehilangan aktual atau nyata, yaitu kehilangan ini sangat mudah dikenal atau didefinisikan oleh orang lain, seperti hilangnya anggota tubuh sebagian, yaitu contohnya amputasi, kematian orang yang sangat berarti dan dicintai. Yang kedua ada kehilangan persepsi, yaitu kehilangan jenis ini hanya dialami oleh seseorang dan sulit untuk dapat dibuktikan. Misalnya, seseorang berhenti bekerja menyebabkan perasaan kemandirian dan kebebasannya menjadi menurun. Respon kehilangan dan berduka yang pertama ada denial, yaitu menolak. Yang pertama, reaksi pertama pada fase ini adalah shock, tidak mempercayai kenyataan. Yang kedua, ungkapan verbal biasanya individu mengatakan itu tidak mungkin, saya tidak percaya itu terjadi. Yang ketiga, ada perubahan fisiknya yaitu letih, lemah, pucat, mual, diare, dan gangguan pernapasan. Detak jantung juga semakin cepat, kemudian menangis dan gelisah. Kemudian selanjutnya ada anger atau marah, yaitu individu mulai menyadari akan kenyataan yang terjadi. Yang kedua, timbul rasa marah diproyeksikan pada orang lain. Yang ketiga, lebih sensitif sehingga mudah sekali tersinggung dan marah. Kemudian ada reaksi fisiknya, yaitu contohnya muka merah, nadi cepat, gelisah, susah tidur, dan tangannya mengepal. Kemudian ada perilaku agresif. Selanjutnya yang ketiga ada bargaining atau tawar-menawar. Yang pertama itu memohon kemurahan pada Tuhan. Yang kedua respon verbalnya, contohnya kenapa harus terjadi pada saya, kalau saja yang sakit bukan saya. Seandainya saya hati-hati, kalau saja kejadian ini bisa ditunda, maka saya akan sering berdoa. Selanjutnya ada depression atau depresi, yaitu yang pertama menunjukkan sikap menarik diri, tidak mau bicara atau putus asa. Gejala pada fase ini yaitu menolak makan, susah tidur, letih, dan tidak bersemangat. Kemudian yang terakhir ada acceptance atau menerima, yaitu yang pertama pikiran pada objek yang hilang berkurang. Yang kedua, ungkapan verbalnya yaitu apa yang dapat saya lakukan agar saya cepat sembuh. Ya, akhirnya saya harus operasi. Yang terakhir ada acceptance merupakan tahap pertama untuk pemulihan, healing, atau recovery. Selanjutnya ada manifestasi respon berduka, yaitu yang pertama fisik. Misalnya nyeri, mual, muntah, diare, dan sesak napas. Yang kedua ada psikologi, yaitu misalnya konsentrasi atau fokusnya menurun dan tidak bersemangat hidup. Yang ketiga emosional, yaitu misalnya marah, bingung, sedih, menyesal, takut, dan cemas. Kemudian selanjutnya itu ada spiritual, yaitu misalnya merasa hidup tidak berarti, tidak percaya Tuhan, tidak punya harapan, dan putus asa. Kemudian yang terakhir ada sosial, yaitu misalnya menarik diri, isolasi sosial, dan menolak dukungan orang lain.
Kemudian ada faktor yang mempengaruhi respon berduka, yaitu yang pertama ada faktor latar belakang, yaitu hubungan dekat dengan pasien, contohnya suami atau istri, anak. Kemudian ada female gender atau terutama ibu. Yang ketiga ada etnis dan minoritas. Yang keempat agama dan kepercayaan spiritual. Kemudian yang kedua ada faktor yang berhubungan dengan pengobatan, yaitu intervensi medis yang agresif. Contohnya perawatan intensif, ventilator, dan resusitasi. Yang kedua ada ketidakpastian hasil penanganan. Yang ketiga ada konflik internal keluarga terkait pengobatan. Yang keempat kesulitan finansial. Dan yang kelima beban pengasuh. Kemudian yang ketiga faktor terkait kematian. Yang pertama banyak kehilangan dalam waktu yang bersamaan. Tidak menerima kondisi yang terjadi. Kematian mendadak, contohnya bunuh diri, terbunuh, atau kecelakaan. Kemudian melihat kondisi fisik yang menyakitkan. Kemudian sekian sedikit pemaparan dari saya. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.